Halo teman-teman, balik lagi di video selanjutnya untuk pembahasan soal TOEFL bagian Structure and Written Expression dan kita sekarang udah nyampe di 10 soal khususnya untuk skill 1 sampai 36. Oke, kita bisa langsung bahas 10 soal ini ya. Teman-teman bisa download dokumen yang ada di description supaya bisa terlebih dulu dikerjakan dan ada keterangan nomor halamannya juga. Jadi teman-teman bisa dicoba terlebih dahulu. Tapi kalau sepertinya ingin melihat pembahasannya terlebih dahulu itu juga tidak apa-apa ya. Number one, blank in the United States declined from 20 million in 1910 to 9 million in 1970s. Nah, seperti ya biasa, ketika kita mengerjakan soal TOEFL, apalagi bagian structure and written expression, kita harus tahu dulu mana subjek dan mana kata kerjanya. Kalau di sini, kalau kita lihat, di sini ada in-nya. Kalau ada kata depan, in, berarti setelahnya tidak bisa menjadi subjek. Ingat-ingat, setelah preposition atau setelah kata depan, itu tidak bisa menjadi subjek. Dan di sini ada decline. Nah, ini bisa kita anggap sebagai verb utama. Karena setelahnya itu sudah tidak ada verb lagi. Maka kita kehilangan apa? Kita kehilangan subjek. Dari A sampai D, kira-kira mana yang bisa menjadi subjek? Yap, yaitu B ya. Karena apa? A, C, sama D itu diawali dengan preposition. For, when, sama that. Atau konektor, preposition dan konektor. Jadi, dia tidak bisa menjadi subjek. Number 2, because of his reservation about the issue, blank refused to vote for it. Nah, sama seperti tadi ya, kalau di depannya ada preposition seperti ini atau konektor, berarti setelahnya itu tidak bisa menjadi subjek. Sama because juga, because itu konektor. Jadi setelahnya tidak bisa menjadi subjek utamanya. Kalaupun ada subjeknya, berarti itu subjeknya konektor. Di sini ada koma, di sini ada refuse, yang mana dia adalah kata kerja. Berarti kita butuh subjek. Nah, kira-kira mana yang paling pantas? Ya, jawabannya adalah D ya. Mana sih yang bisa menjadi subjek? Subjek itu bisa jadi kata benda atau nama orang ya. Iya. Atau misalnya dia klausa kata benda juga bisa. Gitu. Kalau dilihat dari A, who doang, itu tidak jelas who-nya apa. And apalagi kalau which, karena dia ada konektor di sini. Seperti biasa, setelah konektor tidak bisa menjadi subjek utama. Oke. Kita lihat number 3. Bats avoid running into subjects by blank, high frequency sounds, and listening for echoes. Nah, kalau misal teman-teman lihat ada bayi di sini, terus pilihannya itu semuanya kata kerja, biasanya setelah by itu verb ing. Ya, artinya dengan apa? Dengan cara mengemitting, by emitting. Jadi setelah by itu verb ing ya. Oke, mana yang verb ing? Cuma C. Ini cara cepatnya. Jadi kalau semisal teman-teman nemuin by, terus pilihannya semuanya kata kerja, kemungkinan besar itu adalah verb ing, emitting. It has been estimated that if we intend to stay above the starvation level, blank, the food supply. It, di sini ada subjek, it has been estimated, ini pasif ya, untuk jadi verb. Nah, di sini ada konektor. Ternyata if ada konektor lagi. Jadi ini konektornya 2 kali. Jadi setelah konektor ada subjek. Ternyata di dalam subjek itu ada konektor. Sehingga kita butuh subjek lagi. Kayak gitu. Subjeknya yang mana? Oke. Karena ini if, kita anggap sebagai if conditional ya. Kita bisa pilih yang D. Kenapa? Kalau misal kita pilih yang C, which, nanti dia jadi konektor lagi, jadi harus butuh subjek lagi di belakang, kayak gitu. Kalau misalnya B, and, itu nggak nyambung ya. If we intend to stay above the reservation level, kalau semisal kita berniat untuk berada di level atas, in the above, di atas starvation level starvation, dan, nah itu tidak nyambung, sama kayak so, kalau kita artikan pun tidak nyambung ya. Jadi yang paling nyambung itu adalah B. Kita coba lihat nomor 5 sampai 10. Ini adalah model soal seperti sama juga ya yang ada di real test. Kita diminta untuk memilih mana pilihan yang salah atau grammar yang salah. To determine an object's force, the mass and speed of the object must be measured. Yang ini yang salah adalah di. Kenapa? Harusnya ini pasif. Must be measured, harus diukur, bukan harus mengukur.
Oke, ingat-ingat teman-teman, setelah be, either dia verb ing atau verb 3. Setelah be, kalau nggak verb ing, pasti dia verb 3. Verb ing berarti dia past present continuous atau nggak past continuous. Kalau semisal future, ya future continuous. Tapi kalau semisal pasif, itu pakainya verb 3. The most common time for tornadoes to occur are in the afternoon or evening on a hot, humid spring day. Kita lihat, yang salah adalah C. Kenapa? Karena ini the most common. Ketika kita lihat the most, itu artinya yang paling kan. Yang paling itu pasti jumlahnya single atau satu. Yang paling cantik, berarti ya yang cantik cuma satu. Yang paling ganteng, yang ganteng ya berarti cuma satu gitu. Berarti pakainya harusnya single juga, yaitu is. Automakers Nissan and Ford and several aerospace research facilities in Great Britain are working lately to apply active noise cancellation to entire cars and planes. Ini jawabannya adalah B ya. Are working, ini kurang tepat karena di sini ada keterangan waktunya lately. Kalau teman-teman nemuin kata lately, berarti dia harusnya present perfect. Has been. Oke. Tulisannya agak-agak ya. Oke. Has been working. Kayak gitu. Jadi kalau menurut buku ini, kalau ada kata lately, berarti dia pakai present perfect untuk soal TOEFL. When a country in an early stage of development, investment in fixed capital are vital. Ini jawabannya adalah A. Ini adalah kalimat nominal. Jadi when a country is in an early stage of development. Nah, kenapa? Jadi kita bisa lihat investment di sini dia jadi subjek utama, verbnya adalah are. Di sini ada konektor. Setelah konektor juga harus sama, subjek sama verb. Subjeknya adalah country. Jadi country in early stage of development itu nggak ada kata kerja sama sekali. Berarti dia kurang kata kerja yaitu is. John Chapman became famous in American folklore as Johnny Appleseed after he planted apple trees throughout the northeastern part of the United States. Yang ini jawabannya adalah B. Kenapa? Di sini kan udah became verb to. Otomatis ini juga harus verb to juga. Planted. Oke. Jadi kan masih ngomongin masa lalu ya. Enggak tiba-tiba dia ngomongin masa sekarang. Inasmuch he kept mostly to himself, the author of the Treasure of Sierra Madre was known as the Mysterious B. Truett. Jawabannya adalah A. Kenapa? Ini itu pasangannya sama S. In as much as. Gitu. Jadi kalau in as much aja kurang kayak gitu. Emang nggak bisa. Ya memang sudah pasangannya seperti itu ya. Intinya seperti kalau dia tidak ada S-nya, berarti artinya pun juga bisa tidak jelas. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.